Halo wargi Disdik Jabar, ini dia sharing literasi media bareng saya Roffi Akbar. Episode kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai keterampilan literasi media versi James Potter. Stay tune. Nah, kamu pasti sudah nggak asing lagi kan sama istilah literasi media. Yap, bener banget. Setiap orang memiliki kemampuan dalam literasi media dengan kadar dan kapasitas yang berbeda-beda. Kemampuan literasi media seseorang selalu berbentuk grafik kontinum dari waktu ke waktu. Artinya, tingkat keterampilan literasi media setiap orang akan selalu mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan dan keadaan mental psikologis, budaya dan pemikiran, sikap dan perilakunya dalam mengakses informasi, pekerjaan hingga profesi atau lingkungan di mana dia berada. Nah, James Potter, bukan ayahnya Harry Potter, sang penyihir cilik itu ya. Tapi James Potter yang saya maksud adalah salah seorang profesor asal Amerika yang mendalami efek dan literasi media. Beliau menyodorkan beberapa elemen penting nih terkait kemampuan atau keterampilan literasi media seseorang. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kemampuan literasi media seseorang dipengaruhi oleh personal locus. Apa sih personal locus? Pada prinsipnya, personal locus adalah kesadaran dan tujuan seseorang akan kendali terhadap ratusan bahkan ribuan informasi yang meluncur deras setiap hari dari berbagai jenis media yang mempengaruhi panca indera, benak, pikiran, hingga sikap dan perilaku orang tersebut. Seseorang dengan personal locus yang kuat, maka ia akan memiliki kendali penuh dan mampu memilah-milah informasi. Bukan dia yang dikendalikan atau disetir oleh berbagai informasi tadi. Contohnya nih, beberapa orang cenderung dikendalikan sikap dan pemikirannya oleh pengetahuan dan informasi yang ia terima dari media sosial. Misalnya, untuk berbagai ukuran hidup, mengenai karir, standar kebahagiaan, standar keadaan ekonomi, hingga soal jodoh atau pernikahan. Tapi, ada juga kok orang yang tidak mudah terpengaruh oleh beragam informasi yang dia terima mengenai ukuran hidup tersebut. Nah, silakan ukur sendiri ya, seberapa tangguh personal locus kamu menghadapi derasnya berbagai informasi dari media yang beraneka warna dengan berbagai efeknya. Yang kedua, James Potter juga menekankan pada keadaan struktur pengetahuan yang dimiliki seseorang. Jadi, setiap manusia itu memiliki seperangkat atau satu set informasi yang terorganisir dalam pikirannya. Tentunya lagi-lagi kadar dan keadaan struktur pengetahuan setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, sekecil apapun, seseorang pasti membutuhkan dan menggunakan seperangkat informasi yang terorganisir tadi untuk menghadapi dan mencerna berbagai informasi yang ia terima serta efek media yang berpotensi ia hadapi. Bahkan sekedar untuk menentukan film apa yang akan ia tonton di bioskop, dia pasti menggunakan seperangkat struktur pengetahuannya untuk mengambil keputusan. Apalagi untuk memutuskan siapa yang akan dia pilih sebagai kepala daerah ketika dia berada di bilik suara. Atau kenapa seseorang memilih jodohnya yang itu. Dan ini dia elemen ketiga dalam kemampuan literasi media. James Potter menyajikan 7 keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang dalam membangun kesadaran kritis dalam bermedia. Ya, dengan kata lain, semakin kita menguasai 7 keterampilan ini, maka personal locus dan struktur pengetahuan kita akan semakin baik dan kuat. Dengan demikian, grafik kontinum literasi media kita akan cenderung meningkat. Keterampilan pertama yang harus kamu kuasai adalah kemampuan analisis. Ya, jadi sederhananya begini, menganalisa pesan atau informasi yang kita terima dari media adalah memilah-milah setiap informasi mana yang, oh ini fakta, oh ini opini, oh itu hoax. Itu aja dulu deh ya. Lalu, keterampilan yang kedua yang juga harus kamu miliki adalah kemampuan evaluasi. Kemampuan ini menuntut kita melakukan penilaian terhadap suatu informasi yang kita terima. Apakah informasi atau pesan yang kita terima itu benar atau salah, akurat atau tidak, layak dijadikan sandaran struktur pengetahuan kita atau tidak, apakah layak di forward atau tidak. Keterampilan literasi media yang ketiga
melakukan grouping atau pengelompokan. Gimana nih maksudnya? Begini. Untuk suatu persoalan yang sama, ingat ya, untuk suatu persoalan yang sama, tapi kamu coba mencarinya dari berbagai sumber media yang berbeda-beda. Misal dari TV anu, dari media online anu, media anu, dan lain-lain. Nah, coba periksa persamaannya, perbedaannya, baik dari sisi sudut pandang maupun konteks persoalan yang disajikan. Apakah terjadi perbedaan yang kontras? Atau ya udah seragam, sewarna beritanya. Nah, pengelompokan ini bisa kamu jadikan dasar berpikir untuk keterampilan literasi media berikutnya. Pusing kan? Ya namanya juga belajar. Semangat ya! Dan ini dia keterampilan yang keempat dalam literasi media, yaitu keterampilan berpikir induktif. Keterampilan ini pada dasarnya adalah sejauh mana kamu mampu menarik kesimpulan umum atau generalisasi berdasarkan pada informasi-informasi yang telah kamu kelompok-kelompokkan pada tahapan sebelumnya. Dengan kata lain, kamu bisa nih membuat pesan yang lebih besar setelah kamu memahami fakta-fakta khusus atau yang telah kamu kelompokkan tadi. Contohnya nih ya, cara berpikir induktif yang paling sederhana adalah, dengarkan, Pak Deddy melakukan jogging 3 kali seminggu dan merasakan tubuhnya menjadi semakin bugar. Maka, olahraga teratur dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Mudah kan? Inilah keterampilan yang kelima dalam literasi media, yaitu keterampilan berpikir deduktif. Kalau kamu memiliki kemampuan deduktif yang kuat, saya salut. Berarti kemampuan silogisme kamu bagus. Kemampuan deduktif pada intinya adalah kamu mampu menggunakan kesimpulan-kesimpulan umum atau generalisasi untuk menjelaskan hal-hal yang spesifik atau unik. Ini berguna banget dalam situasi pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, peningkatan kerjasama tim, dan masih banyak lagi manfaat berkemampuan berpikir deduktif yang baik. Ayo, gimana contohnya? Nih, saya kasih tahu. Yang paling simpel. Semua siswa SMA 1 Bandung harus mendapat nilai A untuk lulus. Dedi adalah siswa SMA 1 Bandung, maka Dedi harus mendapat nilai A untuk lulus dari SMA 1 Bandung. Terus, how deductive are you? Ketika kamu melihat di media nih ya, ada peristiwa kecelakaan truk, kekerasan, kriminalitas, pornografi, dan lain-lain. Tantangan buat kamu untuk berpikir deduktif. Kemudian ini dia keterampilan yang keenam, literasi media dari James Potter, adalah kemampuan atau keterampilan sintesis. Apa nih maksudnya? Simpelnya gini, ketika kamu melakukan sintesis, sejatinya kamu merangkum segala informasi yang kamu dapat. Kemudian kamu olah dengan struktur pengetahuan yang kamu miliki dan tentunya tak ketinggalan orientasi personal lokus kamu, maka akan terbentuklah wawasan dan pengetahuan baru dengan bahasa versi kamu. Wawasan baru ini bisa memperkuat struktur pengetahuan yang ada atau justru meruntuhkan struktur pengetahuan yang selama ini kamu yakini. Bisa dua-duanya tuh. Lalu ini dia keterampilan yang ketujuh. Akhirnya kita sampai pada keterampilan terakhir dari literasi media versi James Potter. Keterampilan yang ketujuh ini bernama abstracting atau abstraksi. Pada keterampilan ini, kamu telah mampu membuat atau menciptakan pesan baru yang lebih ringkas, efisien, jelas, akurat, dengan bahasa yang juga mudah kamu pahami. Nah, jadi abstraksi yang kamu hasilkan ini, apakah nantinya akan kamu bagikan atau hanya untuk diri kamu saja, itu semua kembali kepada kamu atau personal locus kamu. Ingat, kamu pasti punya tujuan kan dan kesadaran atas informasi yang kamu dapat dan kamu ciptakan. Itu tadi elemen-elemen penting keterampilan literasi media versi James Potter. Oke, sebagai kesimpulan dari episode kali ini mengenai keterampilan literasi media, saya akan berpesan kepada siapapun yang menonton video ini. Mulai sekarang, perbaikilah keterampilan literasi media kita. Ya, sekali lagi, mulai sekarang, perbaikilah keterampilan literasi media kita. Percaya deh, dengan literasi media yang baik, maka bisa memperbaiki kualitas hidup kita sebagai makhluk sosial, baik sebagai individu, anggota masyarakat, atau sebagai warga negara yang juga berinteraksi dengan bangsa lain. Saya Raffi Akbar, sampai ketemu lagi di Sharing Literasi Media episode berikutnya. Wassalam.